Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Zuhdi dari kelas TE2A, absen 14, NIM 431240414. Di sini, saya akan mempresentasikan rancangan Cisco Packet Tracer saya untuk mata kuliah Komunikasi Data yang berjudul Smart House dan Smart Garden berbasis IoT menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi tujuan pembuatan rancangan ini adalah untuk merancang sistem Smart House dan Smart Garden berbasis IoT atau Internet of Things, kemudian mengintegrasikan sensor, aktuator, dan jaringan dalam satu sistem, mengotomatiskan pengaturan suhu, keamanan, dan penyiraman tanaman, dan memungkinkan monitoring dan kontrol jarak jauh menggunakan smartphone. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu ruangan secara otomatis menggunakan termostat, kipas, dan AC, meningkatkan keamanan dengan sensor asap dan sprinkler kebakaran dan alarm atau sirine, kemudian mengontrol penyiraman kebun berdasarkan kelembapan atau sensor air, menghubungkan seluruh perangkat IoT melalui jaringan terpusat, memberikan kemudahan kontrol dan pemantauan bagi pengguna. Untuk fungsi cara kerjanya bisa dilihat di monitoring HP di sini. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama kita lihat di home dulu. Di home ini kita ada semua komponen-komponen yang ada di rancangan ini. Sebentar. Nah, ini rancangannya semuanya. Kemudian kita buka condition untuk semua cara kerjanya ini. Bisa dilihat di bagian yang paling atas ini. Di sini ada panas sumuk. Di sini panas sumuk dan dingin menggigil ini. Ini adalah untuk mengubah suhu ruangan. Sebentar, saya pindahkan. Nah, jadi yang pertama-tama panas sumuk ini jika termostat temperaturnya ada lebih dari 15 Celcius yang ini kita set untuk panas, maka kipas angin dia akan menyala kencang, jendela akan terbuka, dan AC akan menyala. Ini pakai AC sambil jendela terbuka tidak bagus ya, boros ini sebenarnya. Kemudian bisa dibaca yang di bagian bawahnya, menggigil, dingin menggigil jika temperatur termostat lebih kecil dari 5 Celcius, maka kipas akan mati, jendela akan menutup, dan penghangat akan menyala untuk menghangatkan ruangan. Di sini kita bisa lihat saat ini adalah temperaturnya masuknya dingin menggigil ya. Soalnya dia kipasnya mati, jendelanya menutup, dan penghangatnya sedang menyala karena sekarang sedang 0 Celcius, yang mana dingin banget. Kemudian di bawahnya ada sensor asap rumah. Sensor asap rumah ini untuk mendeteksi kebakaran ya. Jadi ketika sensor ini levelnya sudah mencapai 0,1, maka jendela akan terbuka, kipas menyala kencang, sprinkler atau penyiraman yang di dalam rumah ini akan menyala, dan alarm kebakaran atau sirine ini dia akan menyala. Mari langsung kita coba.
Sebentar. Nah, ini untuk menyalakan mobilnya kita bisa pencet alt klik pada mobilnya menyala. Kita tempatkan di sini. Nah, sebentar. Nah, dia alarm, dia sistemnya jadi satu ya. Jadi kebun dan rumah ini sensor asapnya menjadi satu. Jika mendeteksi kebakaran, sistem sensor asap mencapai level 0,1, dia jendela akan terbuka, sprinkler akan menyala, kipas kencang menyala, kemudian sprinkler di kebun juga semuanya akan menyala. Kemudian kita akan matikan sumber asapnya atau mobilnya. Nah, jika sensor tersebut tidak mendeteksi adanya asap atau sudah tidak ada kehadiran asap lagi, maka sensor kebakaran tersebut semuanya akan mati. Kemudian bisa kita lihat selanjutnya adalah spring on, spring off. Ini adalah sistem untuk penyiraman kebun secara otomatis menggunakan sensor air. Sebentar, saya pindahkan. Nah, di sini bisa kita baca jika monitor level air levelnya mencapai 5 cm, dia sprinkler 1, 2, dan 3 akan menyala. Dan jika sensor airnya mendeteksi sudah lebih dari 5 cm, maka sprinkler 1, 2, dan 3 akan mati. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini, mereka di 15, 16, 14, dia belum menyala karena sensornya masih mendeteksi adanya air. Nah, kemudian waktu sampai 5 cm dia akan menyala. Ini untuk mencegah misal kayak tanahnya kering, ini butuh penyiraman, maka nanti penyiraman akan menyala sendiri. Kemudian jika tanahnya basah seperti sudah disiram sendiri atau sudah hujan, jadikan dia tidak perlu disiram lagi untuk menghindari over penyiraman gitu. Biar kesehatan tanamannya tidak rusak atau menurun. Dan di bawahnya ada sensor asap kebun. Dia jadi satu dengan sensor asap rumah seperti yang tadi. Nah, jadi keuntungan dari proyek ini adalah proyek ini adalah otomatis dan efisien, bisa meningkatkan kenyamanan dengan mengatur suhu rumah, meningkatkan keamanan dengan sensor asap untuk mendeteksi kebakaran, bisa menghemat energi dan air untuk menjaga penyiraman kebun, dan terintegrasi dalam satu sistem. Smart House dan Smart Garden terhubung melalui jaringan IoT terpusat. Nah, dan kontrol dan monitoring jarak jauh karena sistem dapat dikendalikan dari smartphone pengguna. Demikian presentasi mengenai perancangan Smart House dan Smart Garden dari saya. Mohon maaf jika rancangan saya amburadul atau masih belum profesional karena saya masih belajar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.